Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Untuk kesekian kalinya kita review. Ini dikondisikan musim hujan yang tidak ada hentinya, artinya curah hujan yang tinggi. Ini menyebabkan perlakuan treatment di tanahnya kurang maksimal karena perlu membutuhkan penguapan yang tinggi agar gas-gas beracun di dalam tanah bisa keluar. Namun dengan kondisi yang ada, kita manfaatkan seadanya dengan memaksimalkan pembuangan air agar nantinya di kondisi tanah-tanah ini tidak menyebabkan keracunan di tanaman. Ini di petak yang satu ini kemarin sudah kita lakukan aplikasi pemberian dolomit dan pupuk kandang. Setelah kita biarkan beberapa saat diguyur hujan, akhirnya sebagian besar kapur dolomit dan kompos ini berada di genangan air, artinya di dalam got ini. Kebetulan nanti kita naikkan, kita buat gulutan juga akan kembali lagi. Namun secara teori kurang maksimal karena penguapan gas-gas beracun yang berada di dalam tanah nantinya akan berkurang. Ini kita kondisikan apa adanya, yang penting jadi bedengan, jadi gulutan, kondisi air bisa menyurut, kondisi air bisa satgas bahasa Jawanya atus, nantinya akan mengurangi untuk kelayuan dan kejenuhan tanaman terhadap air. Berikutnya yaitu kita lihat dikarenakan hujan yang tinggi, belum kita lakukan pemberian pupuk karena dirasa bila diberikan akan diguyur hujan, juga akan sia-sia tercuci oleh air. Ini nampak kita dadakan guys, artinya sambil pemberian pupuk dasar seperti ini, pupuk dasar, pupuk yang berikan untuk antisipasi pertumbuhan di pembuahan bersama pengolahan tanah. Nampak seperti ini langsung di beberapa kejauhan ini teman-teman langsung melakukan pengurukan sekaligus dibuat bedengan yang rapi, kemudian disusul dengan penutupan mulsa plastiknya. Nampak seperti ini langsung jadi, langsung ditutup biar tidak tercuci dengan air hujan. Untuk di lahan yang bawah nantinya belum kita lakukan pengomposan dan belum kita lakukan pendolomitan. Nanti juga seperti ini, sama persisnya, dilakukan pemberian dolomit dulu, kompos dulu, pupuk dasar, kemudian tanah dinaikkan jadi bedengan, kemudian ditutup dengan mulsa plastik. Jelang beberapa hari, 2-3 hari langsung kita tanam. Untuk musim penghujan seperti ini, tanah lembab memang bagus untuk pertumbuhan, namun jika berlebih juga akan menyebabkan kelayuan. Ini kita prioritaskan, yang penting air bisa membuang secara maksimal, atus guys, bahasa Jawanya atus, tidak menggenang seperti ini. Ini dikondisikan untuk genangan ini memang untuk mempermudah cangkul biar tidak lengket di tanah kita yang liat berpasir. Nanti setelah aplikasi selesai, nantinya juga akan kita buang. Nampak seperti ini kita berjalan di atas bedengan pematang. Ini yang hampir selesai. Ini hampir selesai, ini sudah disurut untuk airnya. Ini yang tengah ini kita dalamkan satu cangkul untuk sebagai patusan, sebagai pembuangan, biar nanti yang kiri kanannya mengalir di yang dangkal dan mengalir akan lebih jauh lagi ke bawah. Nampak seperti ini di kejauhan ini yang sudah dipasang mulsa plastiknya. Mulsa plastiknya ini dalamnya sudah komplit antara pupuk dasar, pupuk kompos, dolomit, juga dari treatment yang ada. Ini sudah siap tanam, sudah siap dilakukan penanaman. Namun kita tunggu biar tanam serentak. Di kiri ini kan belum selesai guys, ini memang tergendala pekerjaan. Ini kita bekerja hanya
setengah hari, artinya sore pasti hujan. Ini kita hentikan. Dengan kondisi yang lempar seperti ini juga memungkinkan untuk gas-gas bisa menguap, racun-racun bisa menguap, dan nantinya bagus untuk pertumbuhan di tanaman kita. Nampak seperti ini yang masih ada genangan. Ini di petak yang bawah ini belum kita lakukan dolomit dan belum kita lakukan pengomposan, dikarenakan curah hujan tinggi. Nanti yang paling bawah ini guys, ini sudah kita singgung di sana. Kita lakukan pengomposan, pemberian kapur, pupuk dasar, langsung kita tutup plastik mulsanya. Nampak seperti ini. Ini kita kembali ke atas, yang bawah sama. Ini yang belum kita perlakukan, antirnya masih 50% untuk proses pembuatan bedengan dan penutupan plastik sekaligus pupuk dasar, pupuk kompos dan dolomitnya. Ini nampak seperti ini. Ini tim kita, personel kita. Nampak terlihat lubang-lubangnya ini sudah siap tanam, membentuk angka 8 yang kemarin sudah kita review. Nanti sebelah untuk cadangan pupuk, juga cadangan tanaman. Yang satu lagi adalah lubang tanamnya. Air sudah kita sterilkan, sudah bersih. Sekilas kita lihat, yaitu kita review untuk mulsa plastik guys. Mulsa plastik ini sangat tepat. Dulu kita memakai merek Tiktas, namun karena Tiktas sendiri kualitasnya sebenarnya bagus, cuma sedikit lebih mahal. Sedangkan Prima ini kategori kualitasnya bagus, termasuk tipis, lentur, kuat, juga sinar-sinarnya, pantulnya juga bagus. Nampak seperti ini. Ini yang mulsa dengan merek dagang Prima, cap Prima. Seperti ini gambarnya melon. Memang di Kabupaten Ngawi banyak di aplikasi untuk tanaman melon. Namun sejatinya mulsa ini untuk semua tanaman, baik cabai, lombok, tomat, juga hortikultura pada umumnya. Ini panjangnya ini 60 guys. Ini 60, ini nanti ditekuk jadi 2, kemudian ketemunya 120 pembuatan bedengan kita yang pas. Nampak seperti ini, 100 cm. Nanti kiri kanannya bisa ke bawah, juga menutup rumput sekitar 10-20 cm. Kemarin diambil as tengah, dilubangi. Ini memang ada jasa tukang lubang plastik, artinya dari perusahaan sana memang tidak ada lubang, artinya kita lubangi sendiri. Ini jasa satu rollnya kurang lebih antara 25-30 ribu, bahkan sampai 50 ribu, tergantung kesulitan dan kinerja dari hasilnya. Nampak yang sudah kita pasang, nampak seperti ini. Untuk satu roll mulsa plastik ini terlihat luas. Ini kita hitung 1.500 guys. Ini satu gelondong 20 kilo, lebih sedikit di areal kita, kurang lebih 4 larik dari yang kanan ini. Yang kanan satu gelondong, masih ada sisa kurang lebih 4 larik di kiri ini. Untuk isi kurang lebih sekitar 1.500 sampai 1.700 batang satu gelondongnya. Tinggal membagi untuk 1 hektarnya 15.000 sampai 17.000, dibagi 1.500, ini sudah ketemu untuk jumlah roll, jumlah kebutuhan plastiknya. Nampak seperti ini. Ini mumpung ada pupuk dasarnya, ini kita terangkan sedikit. Pupuk dasarnya ini kita memakai condong yang berbasis fosfat seperti SP36, dan nitrogen P-nya, K-nya kita sedikit bantu dengan pemberian NPK. Selanjutnya kita pakai garam grosok guys. Ini kemarin garam grosok ini ternyata treatment benih, treatment lahan, juga bagus untuk hama penyakit,
juga untuk menambah unsur kalium, nampak seperti ini. Untuk dosis kita memakai 100 kilo dalam luasan 1/4 kurang lebih. Untuk batangnya 3.500 batang, ini kita kondisikan untuk 3.500 batang. Untuk dasarannya hitung aja per kilo 100 gram, berarti untuk pupuk dasarnya 350 kilo. Itu sudah mencukupi. Garam grosoknya 100 kilo, SP-nya 100 kilo, kemudian NPK-nya berarti 100 kilo, yang 50 kilo berarti yang 150 yaitu NPK guys, 150 NPK. Garam grosoknya 100 kilo, kemudian SP-nya 100 kilo. Ini bisa dikondisikan masing-masing daerah. Jika kondisi untuk tanah-tanah yang hitam itu biasanya P dan K-nya bisa dikurangi, namun di sini tanah yang agak kemerahan ini kandungan P dan K-nya agak berkurang. Namun garam grosok atau garam biasa, garam grosok yang belum ada yodiumnya, ini tetap disarankan karena untuk membunuh bakteri jasad renik, artinya untuk treatment tanah juga bagus, untuk menambah K juga bagus. Ini terlihat sudah cantik, sudah terlihat bedengannya. Ini airnya nantinya akan mengalir ke bawah. Kita manfaatkan ajirnya ini yang dulu untuk tanaman melon ini masih mampu, nanti tinggal tambal sulam guys, nanti tinggal yang jelek berapa kita belikan lagi. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai informasi tambahan untuk budidaya cabai khususnya dan budidaya hortikultura pada umumnya.